Kok laptop yang satu ini bisa murah ya? So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg, dan di penghujung tahun 2020, Asus resmi menghadirkan laptop terbaru dari mereka yang punya harga menurut gue ini sih sangat terjangkau, mengingat variannya ada banyak dan starting price-nya itu dimulai dari 4 jutaan. Iya, kalian gak salah dengar, 4 jutaan, tapi tetap punya desain yang menarik dan fitur yang menarik juga. Penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar 14 inch dan kebetulan unit yang sekarang gue pegang panel layarnya menggunakan TN dengan color akurasi 45% NTSC plus resolusi HD atau 1366x768 pixel. Yang surprisingly masih cukup detail, walaupun kalau kalian lihat secara dekat ya nggak tajam-tajam amat. Tapi at least warna yang dikeluarkan juga bagus. Jadi ketika mau dipakai nonton, warnanya masih keluar walaupun ada lapisan anti glare. Oh ya, satu hal yang harus gue apresiasi ke Asus, karena mereka membawa desain dari kelas premium ke kelas entry levelnya, yaitu menggunakan Nano Edge bezel. Sehingga laptop ini punya screen to body ratio sampai 82% yang kekinian sih. Bahan material di laptop ini tentu masih menggunakan polikarbonat, tapi untuk feels-nya menurut gua solid, kokoh, dan gak gitu kopong. Untuk finishing design di bagian top lid dan di bagian dekat keyboard itu menggunakan lapisan doff yang berasa halus. Kecuali di bagian bawah laptop itu ya berasa lah plastiknya, tapi siapa yang peduli? Kalian kan pakai laptop yang nggak menghadap ke bawah, jadi nggak akan kelihatan juga. Oh ya, untuk desain laptop ini masih tergolong simple, minimalis, dan premium seperti ciri khas Asus lah ya. Di bagian belakang layar cuman ada logo Asus, dan di bagian dalam layar bawah ada lagi logo Asus yang kecil. Jadi bener-bener simple dan kelihatan premium aja gitu. Oh ya, untuk bahan materialnya karena menggunakan polikarbonat, jadi ngefek ke beratnya juga. Ya, laptop ini punya bodi yang relatif ringan, yaitu seberat 1,6 kg aja, yang cocok untuk dibawa kemana-mana sih. Laptop ini punya 3 varian prosesor yang masuk resmi di Indonesia. Dimulai dari Intel Celeron, di tengah ada Intel i3 10th Generation, dan varian paling tertinggi ada Intel i5 10th Generation. Kebetulan unit yang sekarang gue pegang adalah varian di tengah-tengah. Oleh karena itu, gue akan kasih tahu spesifikasi laptop ini. Prosesor menggunakan Intel i3 1005G1, GPU menggunakan Intel UHD Graphic on Board, RAM-nya 4GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade sampai 12GB, internal memori menggunakan SSD 512GB, dan terakhir OS-nya menggunakan Windows 10 Home 64-bit. FYI, varian i3 itu punya 2 varian berbeda lainnya. Ada yang internal memori menggunakan HDD, dan satu lagi ada yang dapat Nvidia GeForce MX 330. Tapi kebetulan unit yang gue pegang sekarang pakai SSD tanpa adanya Nvidia GeForce. Jadi pertanyaan dari kalian pasti, Intel i3 plus Intel UHD Graphic on Board bisa dipakai buat apa bang? Jawabannya ya bisa dipakai buat tugas sekolah ataupun kerja. Contoh, kalian bisa buat tugas di Microsoft Word atau bikin presentasi ya di PowerPoint. Dan ngomongin PowerPoint dan Microsoft Word, ketika kalian beli laptop ini akan dapat Microsoft Home dan Student 2019 secara gratis. Iya, gratis tanpa harus keluarin sepeser duit lagi. Jadi harus gue apresiasi sih, laptop ini memang ditujukan juga buat kalian para pelajar. Lanjut lagi kalau ditanya, bang bisa dipakai main game nggak? Ya bisa, main game mainstream zaman sekarang kayak CSGO, itu bisa dapat resolusi paling tinggi dengan settingannya low, minimal FPS bisa nyentuh di angka 30 dan maksimalnya bisa nyentuh di angka 48 yang masih playable dan oke loh. Suhunya pun juga masih tergolong anget, nggak panas, dan fan-nya itu juga nggak berisik. Jadi performa di laptop ini masih oke banget. Keyboard di laptop ini punya ukuran yang standar lah ya, belum ada numpad. Tapi untuk feels ngetiknya bisa gue jamin kalian akan cepat beradaptasi dan ya nyaman. Karena feels ngetiknya itu empuk tapi nggak keras, tactile dan nggak berisik. Ditambah key travelnya pun nggak terlalu kejauhan, ya menurut gue pas. Jadi cepat beradaptasi, dan buat kalian yang sering-sering ngetik,
Surprisingly, laptop ini punya LED backlight keyboard yang bisa kalian adjust sampai 3 kali tingkat kecerahan. Jadi mau ngetik-ngetik sampai larut malam, ya fine-fine aja. Asal kalau misalkan kalian capek, jangan lupa istirahat aja gitu. Lanjut lagi. Untuk feel touchpadnya menurut gue ini oke kok. Nggak keset, licin, jadi enak untuk digunain tanpa menggunakan mouse tambahan. I/O port di laptop ini juga komplit. Di bagian kiri terdapat charging port, USB Type-C, HDMI port, dan satu USB 3.2. Sedangkan di bagian kanan terdapat Kensington lock, 2 USB 2.0, micro SD reader, dan LED indicator. Jadi kenapa gue bisa bilang komplit? Karena tersedia port Type-C-nya. Gokil loh, gue jarang banget temuin port Type-C di laptop kelas entry level. Jadi lagi-lagi harus gue mengapresiasi langkah Asus. Bang, kualitas speaker di laptop ini gimana? Bagus atau jelek? Menurut gua ini cukup bagus sih, karena suaranya itu cukup keras karena ada 2 speaker di bagian bawah kiri dan kanannya. Bassnya ya memang kurang berasa, tapi at least treble dan clarity-nya berasa banget. Jadi daripada gua banyak ngomong, mending kalian dengerin live testnya langsung ya. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Asus VivoBook A416 dan harus gue bilang sangat menarik. Tapi tentu karena setiap laptop tidak ada yang sempurna, langsung aja gue bahas kekurangannya ya. Varian laptop yang sekarang gue pegang, viewing angle-nya itu nggak luas, nggak mencapai 178 derajat kayak laptop varian tertingginya. Jadi ketika dipakai nonton, dari kiri, kanan, atau atas bawah, warnanya itu akan pudar. Gak sebagus ketika kita lihat dalam posisi normal. Ditambah hinge laptop ini sangat keras. Jadi kalian gak bisa buka laptop ini pakai satu tangan. Mesti pakai 2 tangan baru bisa kebuka. Kalau nggak nanti takut jatuh sih. Ketika ada laptop entry level yang sangat bagus dalam segi fitur dan performa, pasti ada yang harus dikorbankan. Contohnya di laptop ini kamera depannya ya nggak mencapai standar gue sih. Karena ketika kalian mau meeting ataupun zoom call di kondisi cahaya yang kurang cukup, warnanya akan gelap dan pecah-pecah. Ditambah gerakan kalian tuh nggak mulus kayak 20 fps, nggak 30 fps. Tapi at least masih bisa dipakai buat zoom call sih, asal cahayanya cukup ya. Saran gue, make sure call di kondisi cahaya yang cukup biar hasil videonya bagus. Kekurangan terakhir laptop ini ada di kapasitas baterainya yang menurut gue ya cukup boros. Untuk laptop dengan layar HD dan dipakai ringan kayak ngetik-ngetik di OneNote dan buka browser Microsoft Edge 8 Tab plus nonton YouTube, itu cuma bisa bertahan 6-7 jam dalam sekali ngecharge. Jadi ketika kalian berpergian keluar, jangan lupa bawa brick chargernya. Ya untungnya sih brick chargernya juga mungil, jadi nggak nambah ekstra beban. Jadi jangan lupa bawa brick charger tambahan atau brick charger bawaan kalau kalian keluar ya. So guys, itu dia video review Asus VivoBook A416 dari kita. Jadi kesimpulannya buat kalian para pelajar yang lagi nyari laptop terjangkau, mungkin varian terendahnya di Intel Celeron itu cocok karena harganya 4 jutaan. Kalian bisa dapetin sama persis, hanya beda di prosesor dan internal memori menggunakan HDD biasa. Sisanya sama, tapi buat kalian pekerja pemula yang nyari tenaga lebih, mungkin varian i3 plus Nvidia GeForce MX 330 itu cocok, karena harganya di 7 jutaan. Kalau perlu ekstra tenaga, ya varian tertingginya cocok sih. Harganya juga 10 jutaan yang menurut gue masih affordable, tapi fitur yang ditawarkan lebih premium dan layarnya tentu menggunakan IPS LCD. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.